Layarnya langsung hidup ya. Ada senternya di layarnya ya guys ya. Itu dia, udah bisa. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di dalam box ini ada sebuah TWS yang spesial banget ya. Ini TWS pertama yang ada screen di bagian luarnya gitu ya, di case-nya. Gue sendiri belum coba, tapi kalian semua mungkin udah lihat juga ya bentuknya kayak gimana di thumbnail videonya. Jadi kita bakal unboxing, kita bakal cobain langsung aja bareng-bareng. Dan ini dari JBL ya, pasti kalian semua juga udah familiar. Ini kayaknya jarang banget bahas produk JBL ya sekarang ya, paling seringnya bahas speaker ya. Makanya gue pengen cobain juga gimana sih rasanya pakai TWS JBL, karena katanya kan itu brand yang mantep banget kalau ngomongin audio. Jadi, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, quick unboxing dulu. Mantap. Lala, sudah mulai terlihat wujudnya. Tada, ini dia TWS-nya dari JBL. Namanya adalah JBL Tour Pro 2. Dan ya, sekarang bisa lihat ya bentuk TWS-nya. Dan yang spesial tuh ini nih, ada layar di case-nya, atau dia bisa bilang ini sebagai smart case ya, karena casingnya bukan cuma sekedar casing aja buat ngecas TWS-nya, tapi juga punya fitur-fitur pinter nih. Ya, nanti kita bakal cobain sama-sama. Nah, ada adaptive noise cancelling ANC pastinya, ada perfect calls karena mikrofonnya ada 6 guys. Buset, banyak juga ya. Dan udah kompatibel sama wireless charging. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk baterainya. Dia bisa 40 jam totalnya ya untuk baterai keseluruhan. Dan untuk earbuds-nya nih, gila, untuk TWS-nya itu per TWS bisa sampai 10 jam. Kalau gua cek ya, ini kondisi ANC off. Kalau ANC on itu 8 jam dan total sama case-nya itu 30 jam, jadi 40 jam. Nah, kalau kita cek ke bagian belakang, nah ini dia TWS-nya ya, tembus pandang ya guys. Ini bukan gambar ya, ini beneran TWS-nya di bagian dalam. Jadi, yang gue pilih ini yang warna champagne gold ya. Jadi warna emas gitu, karena dia ada 2 warna doang, ada warna hitam satu lagi ya. Dan gue banyak banget TWS yang warna hitam, jadi gue pikir ya udahlah kita coba warna yang berbeda, dan dia kebetulan ada warna emas, jadi menarik juga sih. Untuk fast charging nih kayaknya nih, jadi 15 menit charging itu bisa 4 jam untuk music playback. Nah di sini ya kalau kalian bisa lihat tadi yang gue jelasin, untuk ANC on dia bisa 8 jam plus 24 jam casingnya. Kalau ANC off dia bisa 10 jam dengan 30 jam di casingnya. Dan di sini banyak banget fitur-fiturnya ya. Nah, udah ada OK Google juga, bisa Alexa juga, ada Google Fast Pair. Gila, ini super duper lengkap sih ya. Dan gak lupa ada juga JBL Spatial Sound Spatial ya, untuk 360 audio. Jadi audio yang kayak ala Dolby Atmos gitu juga udah bisa di sini. Ya, ini bisa dibilang TWS flagship-nya si JBL lah ya. Terakhir di bagian samping kita cek dulu aja, ada aplikasi nih ya, namanya JBL Headphones, bisa di-download di Android dan iOS. Plus ini dia nih untuk fitur-fiturnya, kalian bisa pause aja kalau kalian mau cek. Udah, kita coba langsung aja buka bareng-bareng. Wah, nah tuh guys, di sini guys kalian bisa lihat ya berbagai fitur-fitur dari si smart case-nya. Di sini ada music playback ya harusnya ya, untuk play, pause gitu-gitu. Ada wallpaper juga, jadi kalian bisa pasang wallpaper sesuka kalian. Kalau gue lihat di internet itu kalian bisa pasang wallpaper sendiri ya. Jadi kalian bisa custom sendiri. Kemudian ini ada alarm juga, buset, ini kayak smartwatch ya kalau dilihat-lihat jadinya ya fiturnya. Dan juga bisa buat ngangkat telepon nih, kalau ada telepon ke smartphone, kalian bisa juga pencet dari case TWS-nya. Gila. Nah, jadi bukannya kayak gini. Pertama dia ada, "Hello, I'm in deep sleep to conserve my energy." Jadi pas sebelum dihidupin ini dia masih dalam mode deep sleep ya. Jadi kita mesti aktifin dulu ya dengan cara kita ngecas casingnya, pencet atau cabut plastik daripada si TWS-nya, baru dimasukin ke 4, ke 5, dan ya ikutin aja step by step-nya. Oke, kita pinggirin dulu nih ya. Oke, aksesoris seperti biasa ya harusnya kita dapat earbuds nih, ada 2 size. Jadi untuk ukuran small dan large, yang medium harusnya udah terpakai. Dan dapat kabelnya USB-A to USB-C. Ini kabel buat charging dan pendek ya ukurannya ya. Dan ya, as always JBL dengan aksen warna orange-nya.
Dan last but not least, ada kotak tipis gede, yaitu si Quick Start Guide-nya sama ada warranty card. Nah, by the way, ini gue belinya di Tokopedia ya, dan di Tokopedia sendiri ini kayaknya seller yang impor dari luar negeri, karena ini nggak dijual resmi di Indonesia. Jadi dari segi garansi, mungkin ada garansi internasionalnya, tapi untuk garansi di IJBL Indonesia-nya sendiri itu nggak ada. Oke, ini dia. Sudah saatnya kita buka, cuma kok aneh begini ya plastiknya ya? Jadi dilindungi sama casing ini ya. Oke, jadi ini dia TWS-nya JBL Tour Pro 2 ya. Nah, ini masih plastiknya aja nih, jadi kita kletek dulu aja ya. Kecil banget layarnya, ini kayak mengingatkan gue sama Tamagotchi kali ya. Di bagian bawah nih, nah tertulis nih, kita harus cas dulu biar si casingnya hidup ya. Jadi tadi step by step-nya tinggal diikutin aja. Oke, case-nya dicas ya, ada indikator warna merah nih di bagian bawahnya. Layarnya langsung hidup ya. Dan baterainya nih tertulis 100%. Dan ada jamnya juga. Oke, kita langsung lihat ke dalam dulu aja. Nah, ini dia untuk earbuds-nya, kita keluarin dulu dari case-nya aja ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mesti copot ini nih, plastik yang ada di earbuds-nya. Ini agak aneh sih ya, ini kayak berasa earbuds yang ratusan ribu gitu guys. Ya apa yang mesti kita copot sendiri plastiknya ya. Cuma nggak tahu ya, lupa sih gua. Sekarang tuh rata-rata mereka keluarin dari case-nya biar nggak overcharge kali ya. Karena kalau kita masukin ke dalam kan dia akan ngecas terus. Dan ya kemungkinan besar bakal ngurangin baterainya. Mewah sih ya warna goldnya. Cuma build quality-nya gua harus bilang buat harganya sih kayak B aja sih ya. Ini kayak plastik banget nih bagian luarnya. Tapi finish yang bagian sininya masih tergolong bagus lah, kayak karetnya itu premium mewah ya. Nah, ada sensor proximity buat dipakai ke kuping, dan ada kayak tulisannya tuh, Tour, gitu ya, JBL Tour. Katanya JBL Tour sendiri adalah lini flagshipnya ya. Nah, udah dimasukin, wih, layarnya langsung begitu ya. Jadi kita coba, karena baterai udah full kan, kita coba copot dulu aja. Nah, di sini kita coba swipe. Nah, di sini kita bisa lihat tuh, sekarang udah tertulis jelas ya, baterai kiri dan kanan juga ada 100%, dan ada case-nya juga 100%, ada jamnya segala. Nah, di sini ada LED-nya dari si earbuds-nya juga hidup. Nah, sekarang gue coba download dulu aja aplikasi ya. Sekalian nanti kita bakal compare sama AirPods Pro nih, terutama ANC sama mikrofonnya kali ya. Here we go. Oke, udah kelar downloadnya ya. Tuh, di sini bisa kalian cek nih untuk headphone dan TWS-nya mungkin yang udah pakai pasti udah tahu. Kita langsung aja cek. Yeah. Animasinya keren banget cuy. Aplikasinya agak beda ya. Gue ada yang speaker, itu aplikasinya bukan pakai yang ini. Ada satu lagi kalau nggak salah. Dan ya di sini kalian bisa lihat, banyak banget ya produk-produk TWS dan headphone-nya dari JBL. Oh, ada Tour Series. Oh, ini dia paling atas guys. Kayak kita bilang kan yang premium. Nah, ada nih Tour Pro 2. Kita klik aja. Ini kita pairing dulu. Pairingnya itu pencet yang tombol bawah ini. Kita tekan. Oke, nah ada logo Bluetooth-nya juga sih sebenarnya di case-nya. Yang mana logonya mati nih masih. Oh, oke. Jadi di sini dikasih tahu cara pairingnya gimana. Buka aja ternyata guys. Terus logo Bluetooth-nya juga langsung jadi nggak merah lagi. Tinggal pairing aja, dan kita masuk ke setting. Oke, there you go, JBL Tour Pro 2, langsung nongol ya. Connect langsung, udah terhubung ya Bluetooth-nya ya, udah nggak coret lagi. Oke, kita lihat ya, kita get started aja nih. Nah, di sini, kita ada fitur check my best fit, jadi cek untuk kuping kalian cocok nggak sih silikonnya, itu bisa. Ada ear canal test juga buat ngecekin give the best ANC experience, kalau gitu kita marquee chop dulu aja. Oke, connected. Oke, jadi ini untuk fitur-fiturnya kita all set dulu, nanti kita coba satu-satu. Dan by the way, ini ada sedikit software update, mungkin kita perlu update aja nih ya. Nah, di sini ada beberapa tambahan, kita update dulu aja. A few inches later. Yes, ini untuk aplikasinya. Kalau kita lihat nih banyak banget pilihannya, ambient sound control. Ini salah satu kita bisa setting dari smartphone. Cuma di sini kita ada fitur tambahan ekstra, kita bisa atur nih ya untuk ambient soundnya seberapa
levelnya. Ada Personify untuk personalize sound-nya, ini sedikit mesti ada kalibrasi gitu ya, umur kalian dan segala macem. Biasanya kalau udah lebih tua, dia itu lebih susah ngedenger high pitch, jadi high pitch-nya biasa high frekuensinya di-boost sedikit biar bisa dengar lebih jelas. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Karena kemarin kita habis tes juga nih fitur ini di beberapa TWS lain itu mulai banyak. Equalizer ini kalian bisa custom sendiri ya. Nah, My EQ ini kalian bisa atur aja berapa frekuensinya. Kalian juga bisa tambah-tambah sedikit beberapa titik. Jadi ya menarik sih ya. Untuk urusan ini JBL bisa diandalkan lah. Dan lanjut, yes, gesture, tap 1 untuk noise cancelling, double tap, dan trigger and hold, ini kalian bisa cek semua aja. Udah settingan bawaan, kita nggak bisa ganti ternyata guys, kita cuma bisa cek beberapa aja yang kayak left tadi kita bisa tambahin untuk ANC-nya. Voice aware ini juga sama. Oh ya, voice aware itu kalau kita cek adalah how much of your own voice. Oh, oke. Jadi kalau kita teleponan kita bisa dengerin suara kita. Biasanya kan kalau kita pakai ANC, pas kita telepon itu kadang kita ngomongnya kencang banget yang kita nggak sadarin ya. Kalau di sini kita bisa cegah itu gitu. Smart audio video ya. Audio video ini adalah giving the best audio quality. Kalau di video improving lip sync. Oh, biar nggak delay. Unik juga ya ada fitur kayak gitu ya. Silent now. Dan personal sound amplification. Voice assistant Siri ada, kalau pakai Android bisa pakai Google Assistant mungkin atau Alexa. Best fit untuk TWS-nya itu juga bisa diatur. Max volume limiter bisa kalian atur, misalnya mungkin buat anak yang biar kalian nggak terlalu kenceng volumenya itu bisa kita setting. Smart key setting, nah ini kita bisa atur ya tadi ya. Wallpaper kita bisa custom sendiri ya, choose from album. Terus kita bisa setting kayak gini ya. Dan yes, langsung di-upload ke case-nya. Itu dia, udah bisa. Dan ya itu tadi sih ada message notification dan message review. Kalau kita masukin mungkin dia akan ada notifikasinya juga nongol. Ada fitur power saving, standby berapa lama sama auto power off. Dan terakhir ada support. Oke, itu tadi untuk aplikasinya. Gue pengen nunjukin kalian ini nih guys. Nah, ini home screen-nya tuh tadi kita mesti semacam kayak unlock ya. Terus kita tinggal swipe aja nih. Nah, di sini kita bisa lihat ada volume. Nah, di sini ada ANC. Ini kita ambient sound. Kalau ambient sound-nya gue coba matiin. Ada suara ambient sound control off. Oke, ANC. Ambient aware. Halo. Agak robotik sih ya. Kayak statik gitu suaranya sama ada bunyi gitu sedikit di belakangnya. Jadi kurang oke. Menurut gua, talk through. Oh, ini cuma kayak ngomong fokus ke suara kita aja. Gimana ya, gua agak bingung sih ngejelasinnya. Cuma terfokus ke suara kita lah. Lanjut, ada, equalizer. Jadi kita bisa hidupin dan kita bisa setting-setting ya. Ada timer juga. Mungkin kalau kita biar nggak kelamaan dengerin lagu ya. Oke, nah ada spatial sound, jadi kita bisa aktifin, tapi ini menggunakan softwarenya JBL ya, jadi bukan bawaan daripada si smartphone kalian sendiri. Nah, screen brightness ini kita bisa setting, tuh ada low, mid, high, ya, yang low lumayan. Ini layarnya IPS by the way ya, ukurannya 1,45 inci. Bisa pilih juga ada lock screen wallpaper. Jadi kita bisa pilih kayak gini. Voice aware. Kayak fiturnya Sony kali mungkin. Auto play pause di sini juga ada, jadi kalau kita copot dia akan ya otomatis mati. Dan ada notification, ada message preview juga, dan ada find my buds. Misalnya kita copot yang kanan nih. Kenceng juga ya. Dan ada flashlight, jadi kalian bisa ada senternya di layarnya ya guys ya. Ya kayak smartwatch sih ya, smartwatch ditaruh ke sini gitu fiturnya. Mungkin kalau kalian yang udah pakai smartwatch bakalan kayak nambah layar satu lagi yang mesti kalian operasiin gitu. Tadi kita tesin, muter beberapa lagu testingnya gue ya, kayak Bruno Mars, That's What I Like, lagu Hon, lagunya Daft Punk gitu juga ada. Dan yes, mungkin karakteristiknya JBL yang teman-teman juga pada suka adalah yes, dia V-shape, jadi bass-nya bass heavy juga bisa dibilang gitu, tapi bisa di custom juga. Tadi equalizer ya, kita tadi sempat cek-cekin juga, bisa langsung ganti equalizer dari sini. Yang artinya ya kalian mungkin nggak harus buka-buka aplikasi lagi ya dari JBL tadi buat ganti-ganti equalizer. Bisa langsung diatur-atur dari si ininya aja. Jadi kalau ya itu mungkin satu benefit ya
daripada si smart case-nya ini. Biasanya kan kalau di segi kontrol TWS kita cuma bisa kayak setting ANC, setting volume, sama setting play pause. Nah, di sini kalian dapat kontrol lebih dari segi si equalizer-nya. Gue juga tadi sempat cobain si fitur spatial sound-nya, dan agak aneh menurut gue ya, mungkin karena gue tadi tesnya buat denger lagu, dan paling cocoknya buat yang mode lagu aja. Pas dicoba buat mode movie, itu suaranya jadi mendem. Pas dicoba buat mode yang paling kanan, ini kayak mode gaming, itu jadinya suaranya high pitch banget. Jadi agak membingungkan ya, tapi nanti mungkin gue akan coba lebih lanjut lagi. Overall dari segi suara sih ya gue harus bilang ini masih di bawah ya, di bawah Sony, di bawah sama Bose dan AirPods Pro. Tapi ya mungkin balik lagi, ini suara kan subjektif banget ya. Mungkin buat kalian yang udah pernah pakai earbuds JBL udah tahu kurang lebih kualitas suaranya gimana. Dan menurut gua karakteristiknya JBL ya konsisten sih, emang kualitas suara dia punya settingan, presetnya dia kayak ya rata-rata V-shape. Mungkin lebih kalian yang mesti custom sendiri equalizer sesuai dengan ya selera kalian. Wow. Oke, dari segi delay aman ya, wajar sih buat TWS di harga dia, gue rasa nggak bakal ada delay yang gimana banget sih harusnya ya. Habis ini gue pengen tes mikrofon, sekalian kita langsung aja compare sama si AirPods Pro. Oke, sebelum kita lanjut, gue bahas sedikit spesifikasi lengkap dari JBL Tour Pro 2. Pertama, dia menggunakan smart case dengan layar 1,45 inci LCD touchscreen ya. Yang mana case-nya ini punya IP rating IPX2 aja, jadi dia nggak water resistant ya, tapi earbuds-nya punya IPX5 yang water and dust resistant. Untuk Bluetooth-nya, dia udah support Bluetooth LE untuk music, tetapi untuk saat ini masih belum di-update aja, tapi kata JBL kedepannya bakal update. Jadi sekarang cuma support AAC dan SBC untuk formatnya. Untuk baterai tadi udah dibahas ya lengkapnya, kalian bisa cek 8 dan 10 jam untuk ANC dan ANC off, plus serta case-nya kalian bisa cek. Ini baterai yang gede sih buat sebuah earbuds, ngalahin AirPods Pro, ngalahin Bose, bahkan ngalahin juga Sony. Plus terakhir ada 6 mikrofon yang pastinya bakal bermanfaat buat ANC, Active Noise Cancelling, dan juga buat teleponan yang nanti kita bakal tes bareng-bareng. Oke, karena kita bakal tes mikrofonnya pakai Android ya, jadi sekalian ini gue bahas sedikit, ada fitur pop-up-nya juga nih di Android. Kalau kalian pakai smartphone Android tinggal connect aja nih. Sedikit lebih gampang dibandingin pakai iOS. Oke, tes 1 2 3. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari JBL Tour Pro ini di kondisi ruangan yang sunyi ya. Nah, sekarang kita simulasi ini ya. Kita lagi ada di depan stasiun gitu ya, dengan posisi mobil banyak lalu lalang, bus, klakson. Yes, ini kurang lebih untuk suara mikrofon dari JBL Tour Pro di kondisi yang lebih ramai. Kita akan compare dengan AirPods Pro habis ini. Oke, sekarang kita menggunakan AirPods Pro 2, sama ya, kita simulasikan kondisi yang berisik ya, lagi ada mobil lalu lalang, ada yang klakson-klakson, tapi memang tadi terdengar di JBL itu peredaman suara dari luarnya lumayan oke, karena gua agak susah mendengar ketika gua tadi tes lagi ya, hasil perekamannya terdengar suara luar itu diredam dengan sangat baik oleh mikrofonnya tadi. Gimana kalau yang AirPods Pro? Kalian bisa komen langsung aja perbandingannya di kolom comment section di bawah. So yes guys, hari itu tadi untuk unboxing dari JBL Tour Pro 2 TWS pertama dengan layar ya, dengan smart case dan layar LCD yang fiturnya memang cukup menarik sih ya, cukup beda, desainnya one of a kind banget. Karena Apple itu baru aja ngepatenin desain AirPods yang pakai layar di depannya. Cuma kalau gue sendiri ngerasa ya ini tuh ya hampir kerasa kayak gimmick sih ya, terutama kalau kita mungkin udah pakai Apple Watch, dan kontrol-kontrol yang bisa dilakuin juga rata-rata kita bisa lakuin di smartphone, atau kita juga bisa langsung tap aja untuk mengganti-ganti misalnya kayak noise cancelling tadi. Paling value plusnya ada di kayak equalizer yang bisa kalian atur, sama mungkin ya ada notifikasi tadi ya, misalnya kalian yang nggak pakai smartwatch ya ini bisa jadi layar kedua gitu, layar tambahan. Tapi kalau kalian udah pakai smartwatch, gua rasa kayak kurang make sense untuk punya layar ekstra lagi ya, karena itu akan ya ribet gitu jadinya sih. Cuma memang harus diacungi jempol, JBL jadi yang pertama nih ya ngasih konsep TWS kayak gini, jadi makanya keren banget. Dan dari segi suara juga menurut gua ini oke, walaupun kalau kita compare mungkin di harganya ini menurut gua masih lebih worth it mungkin untuk ngambil Sony yang sekarang 3 juta dan soon katanya bakal keluar yang baru, atau ya AirPods Pro buat kalian yang pakai pengguna Apple ya, atau yang pakai Bose, itu juga harga kurang lebih sama 4 jutaan ya sama ini. Itu dapat noise cancelling yang jauh lebih oke. Kalau ini standar aja sih gitu. Paling positifnya lagi daripada si JBL Tour Pro
ada dari segi baterai tadi ya bisa bertahan sampai 10 jam, dan juga dari segi multi point connection. Tadi gue sempat konekin ini ke dua device sekaligus, Android di smartphone Samsung gue sama di iPhone, itu bisa dua-duanya jalan sekaligus. Jadi itu yang baru di sini karena dia juga udah kompatibel sama Bluetooth LE-nya. So, itu aja untuk harga dari JBL Tour Pro ini. Kemarin gue beli ini di harga 4,3 juta rupiah ya. Ada linknya juga, nanti gue taruh aja langsung di kolom deskripsi di bawah. Dan yes, thank you semua buat teman-teman untuk waktunya udah nonton. Semoga videonya nggak terlalu panjang. Dan let me know gimana pendapat kalian soal TWS ini. Langsung aja di komen, langsung di kolom comment section di bawah, kita discuss di sana. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next videonya lainnya. Gadget-gadget aneh, gadget-gadget keren berikutnya. Ciao.